mengucap syukur kita boleh berkumpul di tempat ini dan beribadah, juga kita yang menyaksikan secara online. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah pada pagi hari ini. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebaktian kita pada pagi hari ini dibuka di dalam nama Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dengan tetap bangkit berdiri, mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu yang pertama, Walau Seribu Lidahku. Kita menyanyikan ketiga baitnya. Sampai ya Tuhan, menyanyikan pujianmu, pujianmu dan kemuliaannya, dan kemuliaannya, dan kemuliaannya. Memberanikan hati, memberanikan hati, sentosa dan kesukaan, kesukaan Dia saja memberinya, Dia saja memberinya, Dia saja memberinya. Nama yang amat mulia, Yesus Juru Selamat, Yesus Juru Selamat pada seluruh dunia, ke sedunia hendak ku masyurkan, hendak ku masyurkan, hendak ku masyurkan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi mengucap syukur untuk kesempatan kami pada hari ini, kami boleh beribadah menghadap Tuhan, menghadap tahta Tuhan yang maha suci. Kiranya Tuhan yang boleh melayakan dan menyucikan setiap kami. Kami menyadari betapa banyak kelemahan kami tiap-tiap hari yang kami kerjakan yang mendukakan hati Tuhan. Tetapi kami juga bersyukur oleh sebab karena kasih dan anugerah Tuhan, sehingga Engkau telah menebus kami di dalam karya penebusan yang Kristus kerjakan, sehingga Engkau melayakan kami pada hari ini sekali lagi juga boleh untuk datang ke hadapan Tuhan.
Kiranya Tuhan sendiri yang boleh terus menyucikan, memurnikan hati kami, untuk kami boleh beribadah di hadapan Tuhan, bukan hanya pada hari Minggu, tetapi juga di dalam keseharian kami. Hidup kami boleh menjadi satu puji-pujian dan doksologi di hadapan Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menyertai ibadah pada pagi hari ini, sehingga ibadah ini boleh menjadi suatu ibadah yang berkenan di hati Tuhan. Engkau boleh memberkati setiap kami, dan biarlah Tuhan membangkitkan hati kami yang lesuh, memberikan kami sekali lagi kekuatan untuk boleh menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sekali lagi kita boleh memuji Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas pengembalaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dengan kita boleh menyanyi dari lagu yang kedua, Tuhan Yesus Gembalaku. Kita akan nyanyi ke 5 baitnya. Tuhan Yesus Gembalaku, di antaranya aku terpadang rumput yang hijau, gelana air tenang. Dibina jiwaku segar, dan karena namanya ditunjukkannya jalanku yang lurus dan lapang. Tak usah takut hatiku, di lembah gelap, sebab ku rasakan tongkatmu, penghiburan tenang. Kau panggil keperjamuan di depan musuhku, Gembalaku kau urapi, dan limpah kawanku. Rahmat Tuhan awaliku, seumur hidupku. Di rumah Tuhan selamanya, ku tinggal dengan senang. Sungguh lagu yang boleh memberikan kekuatan penghiburan kepada kita, sehingga kita boleh mengingat bagaimana Tuhan memelihara kita tiap-tiap hari. Mari kita akan masuk di dalam pembacaan Alkitab kita secara bertanggapan. Mari kita membuka Alkitab kita dari Roma pasal yang ke-16 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-27. Kita akan membuka Alkitab kita dari Roma pasal 16 ayat 17 sampai 27. Kita akan membaca secara bertanggapan. Saya akan membaca ayat yang ganjil, dan Bapak Ibu Saudara sekalian membaca dari ayat yang genap, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-27. Roma 16 ayat 17 sampai 27. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri.
Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersukacita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Salam kepada kamu dari Timotius, teman sekejap, dan dari Lukius, Yason, dan Sosipater, teman-temanku sebangsa. Salam dalam Tuhan kepada kamu dari Tertius, yaitu aku yang menulis surat ini. Kepadaku dan kepada seluruh jemaat. Salam kepada kamu dari Erastus, bendahara negeri, dan dari Quartus, saudara kita. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu sekalian. Amin. Bagi Dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus sesuai dengan pernyataan rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya. Tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Bersama-sama, bagi Dia satu-satunya Allah yang penuh hikmat, oleh Yesus Kristus segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Biarlah bagian firman ini kita boleh renungkan menjadi satu peringatan kepada kita, dan kita boleh melaksanakannya berhati-hati, berwaspada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita menyambut pembacaan daripada Alkitab bertanggapan ini dengan sekali lagi kita menyanyi dari lagu yang ketiga, Tuhan Yesus sandaranku, keempat baitnya. Tuhan Yesus ku sandarmu, hanya padamu darahmu menghapus segala dosaku. Sandar pada pimpinannya, hanya ikutnya. Segala kebutuhanku Dia sediakan. Sandar Dia yang beri kekuatan, hanya sandar Dia. Janji berkatnya selamanya tepatlah. Tuhan Yesus ku sandarmu, hanya padamu. Sandar Tuhan sampai selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa warta yang harus menjadi perhatian kita. Pertama, streaming Reform Injili yang akan dilangsungkan dari hari Senin sampai hari Sabtu, di mana Senin besok kita akan ada seminar bermegah dalam kelemahan pukul 7 malam, dan kemudian hari Selasa sampai Kamis kita akan ada eksposisi kitab Efesus episode 52 sampai 54 yang akan dari pendeta Stephen Tong dari tanggal 21 sampai 23 Juni pukul 7 malam. Kemudian pada hari Jumat kita akan ada PA Geri Pusat dengan tema Elisa melihat dengan mata rohani yang akan dibawakan oleh pendeta Ivan Kristiono. Dan pada hari Sabtu kita akan ada persekutuan doa Geri Pusat dilangsungkan secara online dan juga secara fisik
di Kapel Hosana dan kita boleh datang bersama-sama untuk berdoa di Kapel Hosana. Juga jam 7 malam akan ada siaran tunda daripada Kapin Pekanbaru tahun 2015. Dan yang kemudian yang kedua yaitu adalah BCN. BCN ini tinggal besok saja yang akan dilangsungkan sampai tanggal 23 Juni. Dan ini adalah kesempatan kita terakhir untuk kita mengajak daripada anak-anak sehingga mereka boleh datang bersama-sama dengan kita yang ada di Jakarta, ataupun mereka boleh berkumpul di satu lokasi untuk menyaksikan secara bersama-sama di dalam streaming. Nah, oleh sebab itu mari kita juga boleh mendoakan, kita mendukung, dan kita boleh betul-betul berharap bahwa Tuhan bekerja melalui BCN, melalui firman yang diberitakan. Ada klip yang akan kita saksikan dan mari kita saksikan klip ini bersama-sama. Silakan klip bisa ditayangkan. Anak-anak sekalian yang saya cintai di seluruh Nusantara, beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam acara yang penting, acara yang kita sangat sayang, yaitu BCN, Bible Camp Nasional. Sebagai orang tua yang sudah memimpin berapa kali BCN, saya sendiri melihat dan merasakan betapa besarnya anugerah Tuhan untuk acara ini dan berapa besarnya hasrat anak-anak untuk mengikut di dalam BCN ini. Ini kali judul BCN, topik kita adalah mencintai Tuhan dan Injilnya. Kita semua mengasihi Tuhan, dan barang siapa yang mengasihi Tuhan harus mengasihi rencana Tuhan untuk dunia, yaitu memberitakan Injil. Mari kita menanti hari BCN tiba dan kita semua boleh belajar lagu dan boleh belajar firman Tuhan dan mencintainya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Sudah belasan ribu anak-anak yang mendaftar dan juga ada sekitar 400 lebih yang akan hadir secara langsung di tempat ini. Kita boleh mendukung dan kita boleh terus berdoa karena kita tahu bahwa firman yang diberitakan kepada anak-anak yang membuat iman mereka bertumbuh itu akan menjadi satu pondasi bagi mereka, baik ketika mereka beranjak dewasa dan ketika mereka berhadapan dengan tantangan dunia. Sehingga ini adalah masa yang krusial. Dan mari sekali lagi kita boleh benar-benar secara gentar kita mempersiapkan hati untuk melayani anak-anak di dalam BCN. Berikutnya adalah NRITC. Kita akan mengadakan kembali NRITC dengan tema Gereja Penginjilan dan Misi pada tanggal 27 sampai 30 Juni. Kita boleh juga mengajak anak-anak yang muda untuk boleh hadir di dalam NRITC ini. Kita boleh ingat tanggalnya dan kita bagikan berita ini. Berikutnya persekutuan remaja itu akan diadakan kembali pada Sabtu 25 Juni pukul 4.30 dengan tema The Traitor oleh Vikaris William. Ini masih dilangsungkan secara online via Zoom. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengontak nomor yang tertera di brosur. Berikutnya pemberitaan mengenai pemberkatan nikah gerejawi. Ada dua pasangan yang akan menikah. Yang pertama adalah Duan Han Yi dan Liu Tzu Chun pada Sabtu 25 Juni pukul 10 pagi, dan Noah Riandi Putra Sunda dan Messi Vanessa Agung pada tanggal 25 Juni pukul 10 pagi. Berikutnya ada pengajuan pemberkatan nikah gerejawi oleh Jonathan Pramono dan Nyimas Delan Melati Putri, dan kemudian William Jayadi Pan dan Shirley Chandra. Kita boleh mendukung mereka untuk masuk di dalam persiapan pernikahan.
Berikutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur bahwa Museum Galleria Sophia Art Center itu mulai hari ini dibuka tiap minggu. Jadi kita diberikan kesempatan untuk setiap minggu kita boleh mengunjungi daripada Sophia Fine Art Center. Jadi kita juga boleh ajak rekan-rekan kita untuk melihat dan belajar mengenai kebudayaan-kebudayaan yang begitu baik. Dan bertepatan dengan dibukanya tiap minggu, maka kita juga mengundang bagi rekan-rekan sekalian untuk melayani bersama-sama sebagai presenter daripada Museum Sophia Fine Art Center ini. Jadi ada persyaratan di situ, jemaat GRI usia 18 tahun ke atas, dan kemudian juga ada komitmen untuk melayani bersama-sama di sini. Berikutnya mengenai satu konser minggu depan tanggal 25 Juni Sabtu pukul 5 sore, yaitu konser mengenai Grieg, itu akan diadakan dan tiket masih tersedia sangat sedikit. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian bisa langsung akses secara online ataupun juga langsung ke tiket box. Dan ini adalah piano concerto dan Virgin excerpt ya. Jadi ini satu bagian yang begitu indah oleh Yahya Ling dan Gabriel Ling, itu pianisnya. Terakhir ada pengumuman yang penting sekali, yaitu pada hari ini kita akan ada question and answers. Jadi tadi Bapak Ibu sudah dibagikan form untuk boleh tulis, dan kemudian nanti harap diserahkan kepada Asyir. Jadi kita akan ada sesi tanya jawab kepada dengan Pendeta Stephen Tong pada habis KU2 ini. Jadi kita boleh masih ada di sini, jadi tidak langsung pulang, kita ada sesi tanya jawab. Ini yang kita boleh persiapkan. Baik, ini adalah warta yang menjadi perhatian kita pada pagi ini, dan saya ajak kita sekalian boleh bangkit berdiri. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi berdiri dengan gentar karena kami sadar kami memiliki banyak kelemahan. Tapi kami mengucap syukur sekali lagi Tuhan, kasih-Mu begitu besar sehingga kami orang-orang yang tidak layak Tuhan layakkan kembali, dan bahkan kami boleh berdiri di hadapan Tuhan berdoa di dalam nama Kristus. Terima kasih Bapa, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita pertama-tama kita berdoa. Kita berdoa untuk adanya kehangatan lagi secara hati kita melayani Tuhan, mencintai Tuhan. Kita berdoa kiranya betul-betul ada pertumbuhan iman dari hari ke hari di dalam kehidupan kita sebagai pribadi lepas pribadi maupun sebagai umat Tuhan. Mari kita berdoa biarlah di dalam juga pergumulan kita boleh makin bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa berbuka suara. Bapa di dalam sorga, kami menyadari kesibukan hari demi hari, tantangan, pergumulan hari demi hari yang kami hadapi, itu dapat membuat kami menjadi dingin, dapat membuat kami melupakan kebaikan Tuhan. Bahkan kami dapat jatuh di dalam bersungut-sungut dan tidak menghargai anugerah yang Tuhan sudah beri. Ampuni kami ya Tuhan, dan pada saat yang bersamaan biarlah Tuhan sekali lagi boleh menarik kami sehingga mata kami boleh melihat Tuhan di dalam pergumulan yang kami alami. Kami yang memiliki kesulitan di dalam keuangan, di dalam pekerjaan, di dalam relasi, dan di dalam seluk-beluk kehidupan manusia yang penuh dengan dinamika. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh memberi kami belas kasihan sehingga kami boleh berjalan di dalam Tuhan, di dalam setiap kesulitan dan pergumulan, sehingga hati kami menjadi hangat. Kami boleh merasakan cinta daripada Tuhan, dan kami pun boleh mencintai Tuhan di dalam setiap harian kami. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah iman kami, iman jemaat Tuhan, khususnya setiap kami di tempat ini maupun yang ada di dalam online, itu boleh diberikan kekuatan dan pertumbuhan iman yang sejati. Dan biarlah ya Tuhan, Tuhan sendiri yang juga boleh memakai kami menjadi saluran berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Yang kedua, mari kita juga berdoa mengenai pemerintah kita. Kita berdoa untuk mereka boleh dengan benar-benar takut akan Tuhan melayani rakyat negeri ini. Mereka boleh betul-betul menghindari dosa, mementingkan rakyat, dan boleh mengatur daripada pemerintahan negara ini, menghindari daripada polemik-polemik sosial, krisis-krisis keuangan. Kita berdoa kiranya Tuhan memberi bijaksana kepada pemerintahan Indonesia. Mari kita berdoa. Kami mengingat Tuhan, kami boleh ada di negara ini bukan kebetulan. Kami boleh ada di negara ini menikmati begitu banyak anugerah yang Tuhan berikan
Dan kami saat ini Tuhan mengucap syukur untuk hal tersebut, dan pada saat yang bersamaan kami juga berdoa untuk alat Tuhan, yaitu pemerintah di negara ini. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh terus menilik hati daripada para aparatur pejabat pemerintah bangsa ini, sehingga mereka memiliki hati yang gentar, hati yang takut, sehingga apa yang mereka kerjakan semata-mata boleh melayani masyarakat daripada bangsa ini. Biarlah mereka tidak lagi jatuh di dalam berbagai macam dosa yang merugikan rakyat ini dengan melakukan tindak korupsi. Dan kami begitu sedih mendengar begitu banyak pejabat pemerintah, orang-orang yang punya kuasa, itu memanfaatkan kuasa mereka menindas masyarakat lemah dan mengambil hak yang bukan hak mereka, sehingga menyengsarakan rakyat. Tetapi kami bersyukur ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan, dan biarlah ya Tuhan, mereka boleh menjadi orang-orang yang sekali lagi bersuara untuk menegakkan keadilan di bangsa ini. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan yang memberi belas kasihan kepada bangsa kami di hari-hari yang mendatang. Begitu banyak polemik yang mungkin terjadi, tetapi kami berserah dan bersandar hanya kepada Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Yang terakhir, mari kita juga mengingat konflik berkepanjangan, konflik internasional Rusia dan Ukraina yang mengganggu stabilitas internasional, membuat krisis ekonomi di mana-mana dan mengancam daripada stabilitas masyarakat di berbagai tempat. Banyak orang-orang yang sudah begitu menderita, bahkan yang terdampak dari peperangan secara langsung, mereka kehilangan begitu banyak tempat tinggal dan kemungkinan beribadah. Kita berdoa kiranya Tuhan beri belas kasihan dan Tuhan boleh topang sehingga krisis ini boleh segera mereda. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi berdoa menyerahkan ya Tuhan krisis yang saat ini terjadi, perang yang terjadi di zaman ini, terjadi peperangan yang begitu menyedihkan hati kami ketika kami mendengar begitu banyak orang yang mati, orang yang hancur kehidupan mereka. Mereka harus memulai dari awal lagi. Dan bukan hanya itu, dampak daripada peperangan ini kemana-mana ya Tuhan. Begitu banyak terjadi lagi krisis, orang-orang mengeluh, menderita. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan belas kasihan kepada bangsa dan negara di berbagai tempat. Kami tahu Tuhan, jikalau Engkau tidak memberikan belas kasihan, maka kami semua akan hancur binasa. Tapi kami bersandar kepada Tuhan dan kami mengharapkan ada orang-orang yang Tuhan bangkitkan, sehingga perdamaian boleh terjadi kembali dan orang-orang boleh juga membuka hati mereka menjadi orang yang takut dan gentar akan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah pemerintah-pemerintah, bangsa-bangsa di berbagai tempat memiliki kebijaksanaan untuk mereka boleh mengambil keputusan yang baik sehingga boleh mensejahterakan masyarakat mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama menutup doa syafaat kita dengan menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sekali lagi boleh menyanyi, mempersiapkan hati kita untuk nanti masuk ke dalam firman Tuhan. Kita menyanyi lagu yang ketiga dan nanti ayat yang pertama dan kedua, dan pada saat yang bersamaan saya persilakan untuk choir boleh mempersiapkan diri. Choir dari Robert Schumann oleh Josh YC bisa mempersiapkan diri, dan kemudian kita akan bersama-sama menyanyi lagu yang ketiga, bait yang pertama dan kedua saja. Darahmu menghapuskan
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah saudara tahu hari ini hari apa? Ya, hari Minggu, betul. Tapi selain hari Minggu, ada satu hari khusus ya, yaitu adalah Hari Ayah, Father's Day. Saya boleh tanya siapa yang menjadi ayah di ruangan ini? Boleh angkat tangan? Ya, jadi Bapak Ibu di sekitar yang melihat tangan-tangannya terangkat, boleh ucapkan Happy Father's Day kepada mereka ya. Kita sama-sama ingin mengapresiasi kerja keras, anugerah Tuhan yang Tuhan boleh berikan kepada setiap ayah di dalam membesarkan anak-anak yang Tuhan percayakan. Berkenan dengan Hari Ayah juga kita mengingat berarti ayah berarti kan punya anak ya. Besok adalah hari bagi anak-anak, Bible Camp Nasional. Satu event yang besar yang melibatkan belasan ribu anak-anak boleh mendengar firman Tuhan, dan juga ratusan panitia yang sibuk dari pagi sampai malam mempersiapkan event ini. Tapi kita juga mengingat tentang bagaimana setiap minggu juga ada sekolah minggu ya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya kita fokus kepada event-event besar tentang BCN yang tentu kita ingin ya besok lebih banyak lagi anak-anak boleh mengikuti, tapi kita juga mengingat ada sekolah minggu yang sedang berlangsung sekarang ini. Kita berdoa bagi guru-guru sekolah minggu yang dengan setia mengajar anak-anak setiap minggunya, dan sekaligus mengencourage Bapak Ibu yang belum mengajak anak-anak untuk datang secara fisik ke sekolah minggu di gereja ini. Gary Pusat sudah membuka ya dari beberapa bulan yang lalu sekolah minggu, baik dari yang kelas kecil mau sampai ke kelas yang besar. Sekarang saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menyanyikan lagu yang kedua, Tuhan Yesus Gembalaku, mempersiapkan hati kita menerima firman Tuhan juga. Tuhan berkatilah kami, pimpinlah masih kami semua masuk ke dalam kedalaman kebenaran firman Tuhan. Terimalah pujian kami, terimalah bakti kami, dan terimalah persembahan dari sedalam-dalamnya hati kami kepada Tuhan. Berilah firman dan kuatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, setelah 9 bulan kita mendengarkan penghakiman Tuhan di dalam kitab suci, kita hari ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Beberapa minggu lagi selesai penghakiman, sesudah itu kita akan memberikan seri khotbah yang lain. Kiranya Tuhan memberikan kabar kita bijaksana dan iman yang cukup menerima semua firman Tuhan. Kira-kira 60 tahun yang lalu ada seorang anak kecil umur 12
ikut kebaktian saya waktu saya pimpin KKR kanak-kanak. Dan saya sayang sekali anak itu karena dia seorang yang sangat jenius main piano. Tahun kemudian dia umur 14, saya memimpin KKR di Ketapang. Dan setiap tahun ada kebaktian besar yang saya pimpin. Dan saya minta dia main piano di dalam kebaktian itu. Mainnya lincah sekali. Dan orang menyanyi bergairah sekali. Mendadak satu tahun dia datang kepada saya. Pak Tong, doakan saya. Saya akan mengikuti kompetisi piano seluruh Indonesia. Hari itu saya berdoa, Tuhan berkati anak ini. Kalau dia menang, biar dia tidak sombong. Kalau dia kalah, biar dia tidak putus asa. Tetap menjadi orang yang suka main dan cinta Tuhan. 1 tahun kemudian, dia dapat scholarship Rockefeller. Diberikan setiap tahun berapa ribu dolar, boleh belajar di New York. Dan dia tinggal. Setelah dia tinggal, saya rasa kebaktian saya yang main piano kok lesu ya. Semangatnya tidak bagus karena sudah tidak ada dia. Baru sadar berapa baik mainnya dia. 3 tahun kemudian saya khotbah di New York. Saya tinggal di tempat dia kos. Dan seperti kawan, seperti papa sama anak. Dan dia terus maju. Sudah selesai S1, S2. Dia bilang sama saya, Pak Tong, saya mau masuk conducting di Yale dan harap menjadi konduktor. Sebab Tuhan memberkati engkau. Dan sesudah itu dia masuk ke Yale. Waktu saya datang di Yale, saya tetap tinggal bersama dengan dia, menjadi kawan akrab seumur hidup. Satu hari dia sudah nikah, melahirkan anak pertama. Waktu saya sampai di tempat itu, bertemu dengan dia, anak yang baru lahir 3-4 hari, gantengnya luar biasa. Saya sayang sekali sama dia. Begitu sampai di rumah saya bilang, saya mau pergi. Loh, ada apa pergi? Sudah sampai di rumah, tinggal di sini dong. Saya bilang, tahu saya perlu beli barang. Di rumah saya barang apapun ada. Perlu apa kasih tahu saja. Saya bilang, enggak, saya mau beli film. Ada apa beli film? Anak lu ganteng, saya mau foto. Saya pergi beli berapa roll film, pulang terus cepret anak bayi yang ganteng, mukanya lucu sekali. Dan fotonya dicuci, saya taruh di situ. Itu foto bayi lebih 100 biji yang saya bikin di rumahnya. Sekarang masih ada. Anak itu hari ini di sini. Mau lihat enggak? Anak itu umur 40, sudah gede. Tapi papanya dulu saya anggap anak. Sekarang anaknya saya anggap seperti cucu. Namanya Gabriel Ling. Papanya Yahya Ling. Saudara sudah kenal semua. Sekarang saya minta Gabriel naik ke atas. Ini sudah umur 40 ya. Masih ganteng kok. Ya, lihat mukanya, engkau bisa bayangkan bayinya berapa lucu adanya. Ini satu anak kesayangan. Hari ini dia datang sama papanya. Papanya datang kondak, dia datang main piano. Ya, dia main piano bagus sekali. Kemarin coba beberapa piano, dan ini hari dia mau main satu piano dari Sheng Song. Yang tulis lagu itu namanya Sheng Song. Dan dia menulis satu serangkaian lagu dari binatang. Salah satu variasinya dari variasi piano namanya adalah The Swan. Swan itu apa Indonesia? Angsa ya. Ya, dia main. Itu seperti angsa lagi berenang, air melewati situ. Dia akan main di piano itu. Oke, God bless you ya. Ya, oke. Mari kita tepuk tangan menyambut dia.
Ingat ya melodinya. Tam tim tim tam pam pam tem tim tam tam di do de di da da di tim tim itu sebenarnya akhir ya. Tam tim tim tam tom tom tem tim tim dem din din dan 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 din dam. Lagu yang indah sekali, sudah terkenal di dunia. Papanya suka musik, anaknya suka musik. Papanya jenius, anaknya jenius. Yang penting anak seperti papa cinta Tuhan, dekat Tuhan, melayani Tuhan. Saya mencintai anak-anak dan mereka satu-satu mendidik anak-anaknya cinta Tuhan. Yang saya cintai, saya cinta, sayang sekali, dan berpuluh-puluh tahun jadi kawan saya. Kiranya semua generasi di bawah anugerah Tuhan jangan lupa mengikut ayahnya. Sekarang Gabriel sudah umur 40. Dia kerja apa? Dia lulus doktor dari Yale University seperti papanya di dalam bidang manajemen, di dalam bidang keuangan. Dan dia sekarang mempunyai company sendiri, berkongsi dengan 3 orang, dan mereka mengadakan satu perusahaan sedang bertumbuh. Anak ini saya lihat sejak lahir, dan dia tidak lupa mencintai Tuhan. Setelah kita mengadakan ASC, papanya sering datang kondak membantu musik di Indonesia. Anaknya bilang saya juga mau membantu ASC. Kenapa? Karena orang Indonesia tidak suka musik, belum mengenal musik, tidak mau dengar musik, dan keuangan kita sangat sulit. Tapi ada anak kecil yang sejak kecil saya sayang sekali, sekarang sudah besar, bekerja, mengingat pekerjaan Tuhan. Papanya setiap kali datang bukan dapat uang banyak dari sini, tapi bawa uang untuk mendukung musik di Indonesia. Dengan demikian pekerjaan Tuhan tidak terlantar. Yang saya kerjakan satu-satu diberkati oleh Tuhan. Sekarang saya masih mendidik anak muda yang lain, masih mengharapkan ada orang muda yang mencintai Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi orang yang melayani Tuhan, termasuk Anda semua. Kiranya Tuhan memberkati kita. Hari ini saya menjawab pertanyaan Anda. Mari kita menyanyi satu lagu, lalu pertanyaan-pertanyaan yang sudah dikumpulkan silakan bawa kepada saya sekarang. Mari kita menyanyi lagu yang kedua, Tuhan Yesus Gembalaku. Menyanyi ayat pertama dan ayat terakhir, lalu kita mulai menjawab pertanyaan. Silakan pertanyaan segera disiapkan, dikumpulkan. Kita menyanyi lagu kedua, pertama dan terakhir. Mari. Tuhan Yesus Gembalaku, di antaranya ke ladang rumput yang hijau, telaga air tenang. Masih ada, kumpulkan pertanyaan. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan jawaban kepada kami seperti apa yang Tuhan janjikan. Yang cari diberikan,
Yang berdoa dijawab, yang ketuk pintu dibuka pintunya. Kiranya Tuhan juga membuka pintu kami sehingga kami boleh menerima jawaban yang limpah, anugerah kebenaran masuk ke dalam hati kami. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Saudara masih ingat kira-kira 8 tahun yang lalu saya diundang di Boston di dalam satu gereja namanya Park Street Church. Gereja itu gereja yang terkenal di seluruh Amerika. Mereka sudah lebih 200 tahun. Waktu ulang tahun ke-150, Park Street Church mengundang Billy Graham menjadi pengkhotbah di dalam serangkaian khotbah dari gereja yang terkenal di Amerika itu. Pada 8 tahun yang lalu mereka merayakan ulang tahun ke-200 dan mereka mengundang saya yang menjadi pengkhotbah di gereja itu. Gereja itu sangat penting, sangat terkenal sejak hari-hari kemerdekaan Amerika dan seterusnya. Orang yang sangat penting, bahkan presiden-presiden ikut kebaktian di Park Street Church itu. Dan sekarang Gabriel adalah di gereja ini, dia menjadi bendahara gereja yang penting di Amerika. Gabriel, kita bersyukur kepada Tuhan. Sekarang saya harap gereja ini juga menjadi gereja yang penting, dan ada orang-orang yang penting dari GRII menjadi orang yang penting di dalam negara Indonesia. Sekarang kita mulai menjawab pertanyaan. Wah, ini pertanyaan ditulis kayak semut kecilnya. Saya lupa bawa kacamata lagi. Bagaimana mendidik anak-anak dengan usia yang berbeda dalam satu keluarga. Saudara-saudara, tidak ada anak yang umurnya sama. Kalau sama itu kembar. Kembar pun beda menitnya. Lalu setiap anak individu. Anak yang sifatnya keras, bagaimana didik? Anak yang sifatnya lembut, bagaimana didik? Yang lembut jangan dikerasin, dia akan patah. Yang keras harus mempunyai sesuatu kelincahan mendidik supaya dia tidak menjadi rusak. Membedakan setiap sifat anak-anak itu penting sekali. Tetapi anak-anak di kebiasaannya menurun daripada orang-orang tua. Sifat papa sebagian turun kepada anak, sifat mama juga sebagian ke dalam anak-anak. Maka mengenal mereka tidak lebih penting daripada papa mama. Karena patut engkau lihat anak ngamuk, engkau rasa inilah peta teladanku kok. Aku ngamuk kira-kira juga begini. Maka pengertian anak-anak tidak mungkin lebih dari papa mama. Papa mama yang tidak mau mengerti anak-anak itu orang bodoh. Karena Tuhan serahkan mereka dididik di dalam tanganmu. Engkau membentuk karakter mereka. Engkau adalah arsitek jiwa anak-anakmu. Meskipun kalimat ini tidak 100% benar, tapi kita boleh terima karena ini dasarnya benar. Saudara-saudara, anak-anak melihat papa mewakili Allah. Anak-anak melihat mama mewakili Yesus Kristus. Papa harus tegas, serem, serius, berani. Ibu harus cinta, sayang, sabar, dan melindungi. Pada waktu anak nangis, wah, wah, papa bilang diam. Dia dengar wibawa. Kalau nangis, wah, wah, mama bilang diam. Dia tahu ini cinta kasih. Papa mama itu adalah wakil Tuhan di dunia. Nah, ini seperti premarital ya. Saya memberikan
sesuatu bimbingan kepadamu. When they listen to your voice as a father, they know there is authority, there is a power, and there is a protection of a father. When they listen to the suara of mama, jangan nangis, diam ya. There is security, there is protection, and there is loving kindness. Jadi mendidik anak, nyatakan sifat bapakmu, menyatakan sifat keibuanmu, lalu mereka mulai melihat Tuhan mempunyai wakil di dunia. Anak-anak mendapat didikan yang paling penting, teladan. Dengar ya, papa yang rajin, papa yang tegas, dan papa yang tegar menjamin anak itu bertumbuh di dalam sesuatu teladan yang menjadi contoh mereka. Mama yang lembut, yang sabar, itu menjadi teladan bagi mereka bagaimana menangani hubungan dengan orang lain. Ini ada dasar pendidikan yang paling pertama. The father is the first lover of a girl. The mother is the first teacher of a boy. Anak laki dapat guru pertama, ibunya. Anak perempuan dapat pacar pertama, papanya. Di dalam buku saya sudah ceritakan banyak hal mengenai ini. Kira Tuhan memberikan kekuatan kepada engkau. Kalau anak itu pikirannya lebih banyak logika, maka dia studinya lain. Sama yang banyak seni, kita mempunyai otak kanan, kita punya otak kiri. Kanan menguasai dan kiri menguasai bidang yang lain. Ada orang lebih mensukai seni, musik, lukisan, dan mereka lebih bersifat seperti feminin. Ada orang, anak-anak yang lebih menguasai bagaimana logika, bagaimana alasan, bagaimana matematika. Nah, orang yang pintar matematika kadang-kadang gagal di dalam musik, sama di dalam vokal atau di dalam lukisan. Anak-anak yang senang akan sejarah, mereka tidak tentu senang syair. Anak-anak yang senang syair dan musik tidak tentu senang aljabar atau geografi. Nah, ini semua berlainan. Menemukan keadaan sifat mereka, mencarikan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, menemukan teman-teman yang seiman, sepengetahuan, sehobi mereka. Ini penting sekali. Anak-anak berbeda. Jangan kira anakmu semua sama. Ada kalanya anakmu mirip engkongnya, ada kala anakmu mirip mamanya. Mamanya yang suka lembut, suka halus, engkongnya seperti diktator. Anak-anak berbeda-beda. Jangan menuntut anak lebih keras, lebih tinggi daripada semungkinnya mereka capai. Kalau engkau mempunyai satu standar tinggi sekali, dan engkau mesti nomor satu ya, 7 tahun hanya boleh nomor satu. Anak itu terus nomor 2, nomor 3, tak pernah nomor 1. Mulai menjadi minder. Di Singapura ada satu anak umur 17, gantengnya luar biasa. Saya tinggal di rumah itu, saya sayang sekali anak itu. Satu hari anak itu umur 18. Waktu papanya pulang, melihat kedua kaki goyang-goyang karena dia sudah mati gantung diri. Wah, saya ingin nangis. Anak yang sehat, yang bagus sekali. Kenapa gantung diri? Karena dia selalu dituntut mesti dapat juara 5, 4, 3, 2, 1. Waktu lulus SMA, dia dapat nomor 8. Tidak mencapai nomor 5. Dari 1 sampai 5 dia tidak bisa. Tapi dia masih nomor 8. Dia bilang, papa saya pasti kecewa. Saya tidak bisa tunggu dia pulang. Saya bunuh diri dulu. Anak dipelihara sampai umur 18. Bagus sekali, ganteng luar biasa. Melihat cuma mayatnya. Karena apa? Papa mama tuntutan terlalu tinggi. Be careful. Do not set too high goal for your children.
Kalau mereka sudah kerja baik, sudah berbuat sebaik mungkin, pujilah dia. Ingat kalimat di bawah ini, pujian yang jujur itulah dorongan terbesar. Semua 1, 2, 3. Pujian yang jujur itulah dorongan terbesar. Kalau anaknya sudah kerja berat, sudah sungguh-sungguh rajin, pujilah dengan jujur. I like you, I love you, I'm so proud of you, my son. You have done your best. I congratulate, I love you, and I encourage you. Jangan memutuskan asa anak-anak. Jangan bikin mereka kecewa. Jangan menimbulkan kemarahan mereka. Kalimat terakhir dari Alkitab. Jangan menimbulkan kemarahan anak-anak. Engkau terlalu tidak masuk akal. Engkau terlalu keras, terlalu tidak manusiawi, bikin anak itu kecewa sampai benci sama kamu. Seumur hidup bukan engkau yang hancur, dia ikut hancur. Dengar kalimat baik-baik ya, karena pendetamu di sini bukan omong kosong, omong setiap kalimat berdasarkan kebenaran yang sangat penting. Saya kira jarang ada orang mencintai anak lebih dari saya. Saya lihat anak kecil seperti malaikat semua. Saya lihat anak remaja seperti utusan Tuhan, seperti penghiburan paling besar untuk kita. Kita mesti sayang mereka, mencintai mereka. Saudara-saudara, mendidik anak ini tugas besar, karena Tuhan menyerahkan pusaka yang paling penting di dunia untuk pendidik. Are you an educator? You are given by God the greatest treasure in the world, human being, young generation, boy and girl. Mereka diberi Tuhan untuk engkau mencintai, melindungi, mendidik, mengasihi, mengerti, merangkul, dan mencintai mereka seumur hidup. Saudara-saudara, setelah mereka mengetahui arahnya, setelah mereka menjadi dasar iman yang kuat, kirim mereka ke sekolah yang dipilih dengan baik-baik. Sekarang saya kasih tahu, sekolah yang terbaik ada di Amerika, sekolah yang terjelek juga ada di Amerika. Jangan pikir anakmu bisa sekolah di Amerika, engkau sombong. Anak saya lulusan luar negeri. Percuma kalau engkau kirim ke sekolah brengsek di Amerika. Di situ mereka belajar homoseks, belajar lesbian, belajar berzina, belajar berkelahi. Sekolah yang terjelek di luar negeri, yang terbaik di luar negeri. Saya kasih tahu satu kalimat rahasia. Orang Tionghoa ke Amerika tidak mau sekolah sembarangan, selalu pilih Harvard, Yale, Princeton, Cornell, lalu itu MIT, dan semua sekolah yang terbaik. Apa sebab? Orang Tionghoa suka sekolah, anak orang Tionghoa paling suka sekolah dikirim. Sekarang termasuk 10 tahun terakhir dikirim ke sekolah tertinggi, tapi semua sekolah yang teknologi paling pintar, paling canggih. Sesudah sekolah setiap tahun pulang untuk bikin Tiongkok kuat. Teknologi tertinggi di seluruh dunia bukan di Amerika. Teknologi tertinggi di dunia bukan di Inggris, bukan di Jerman, bukan di Perancis, di Taiwan. Jangan menghina Taiwan ya. Sekarang Taiwan menghasilkan, mensuplai kepentingan TSMC, yaitu semiconductor yang tercanggih, bisa bikin itu semua alat-alat yang paling canggih sampai 2 nano teknologi, bikin mobil bisa putar sendiri, bisa parkir sendiri, bisa berhenti sendiri, bisa lari cepat sendiri, bisa kontrol speed menurut kemauanmu. Ini sekarang hanya di Taiwan mempunyai itu sesuatu semiconductor yang paling canggih di dunia. Otak kalau dilatih baik itu lebih mahal dari berlian. Kalau tidak dilatih baik bisa double menjadi otak-otak. Saudara-saudara, otot semua orang ada. Apalagi kalau dilatih, kalau makan cukup, kalau melatih muscle atau otot-ototnya
menjadi orang kuat bisa kerja berat. Menurut sarjana dan sejarah, orang zaman Musa bikin piramid, bikin istana Mesir dengan batu yang 2000 kilo. Semua orang yang kerja berat, laki-laki waktu itu, satu hari perlu pakai 8000 kalori. Manusia abad ke-21 ini satu hari rata-rata perlu 1500. Jadi mereka dipecut, dipukul, dianiaya, disiksa. Ototnya gede-gede karena satu hari makannya berapa piring sampai 8000 kalori. Sekarang kita sudah tidak seperti zaman dulu. Kerjanya di kantor, buka AC, main komputer 8 jam, pakai 1500, 2000 kalori sudah cukup. Nah, saudara-saudara, latih anakmu. Kalau anakmu ototnya besar, otaknya juga besar, seperti Gabriel tadi, anak yang sehat, yang kuat, dan anak yang pintar. Dia sudah lulus doktor, tetap latih piano saben hari. Ya, ini keluarga menjadi keluarga contoh. Jangan karena anak sudah pintar, sudah malas-malas saja. Papa kaya kok. Orang kaya yang membanja anak, itulah keluarga paling cilaka. Orang miskin yang melatih anak, itu keluarga akan menuju bahagia. Semua yang ikut saya, Didi Karnadi, ya, dan yang lain, Wiyogo, semua ikut saya. Semua majelis di sini yang ikut prinsip saya mendidik anak, semua keluarganya baik-baik. Jangan kira sembarang masuk gereja sama. Tidak sama. Ada gereja yang bikin rumahmu makin diberkati oleh Tuhan. Ada gereja yang bikin anakmu makin seperti binatang yang berbentuk manusia. Pendetanya tujuan apa? Sifat apa? Teologi apa? Pengertian apa? Pendidikan apa? Dengar baik-baik. Saya tidak jamin semua orang di GRI menjadi baik. Mungkin GRI juga bisa menghasilkan orang paling rusak, tapi paling sedikit kriterianya, standarnya sudah diberikan kepada engkau. Ini pertanyaan pertama. Mendidik anak berbeda-beda dengan cara yang lincah, dengan bijaksana dari Tuhan, dengan daya mendorong, mendukung, encouragement. Mereka semua dari anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Siapa kacamata punya ini? Harap paling sedikit umur setua saya. Dalam khotbah Patong, di dalam penghakiman kepada Anania dan Safira, apakah orang yang sama Ananias yang pernah Tuhan kirim untuk mendoakan Saulus? Bukan. Ananias yang kirim bagi mendoakan Saulus. Ananias yang lain. Ananias ini Ananias yang dihukum. Ini Ananias yang suka nama, tidak jujur. Mau orang tahu dia memberi persembahan banyak, simpan sebagai untuk sendiri. Ini orang munafik, orang pura-pura, orang tidak jujur. Akhirnya Tuhan bongkar supaya tahu dia munafik. Jangan kira dosa disimpan seenaknya. Alkitab mengatakan yang dibungkus-bungkus di dalam rumah dibongkar di atap. Artinya apa? Di situ ada anten. Rahasia kejahatanmu akan ketahuan seluruh dunia. Pemimpin dunia sombong. Para komunis Cina, Rusia dan lain-lain. Tetapi umat Tuhan takut beritakan kebenaran. Dosa mana yang lebih berat? Orang yang tidak mau mengabarkan Injil, dosa berat. Orang yang tidak mau percaya Yesus, dosa paling besar. Orang yang berjahat, diktator, atau orang yang menindas, orang yang menganiaya orang lain, dosa juga besar.
besar dosa mana? Dosa yang tidak kelihatan selalu lebih besar dari dosa yang kelihatan. Saya membunuh, itu dosa kelihatan. Saya membenci, itu dosa tidak kelihatan. Saya iri, dosa tidak kelihatan. Kemarin di masa kelas saya berkata, Tuhan tidak pernah memuji, tidak pernah memfihak, tidak pernah memberkati yang iri. Yang iri itu susah sekali. Orang yang iri lebih susah dari orang yang diiri. Lalu mesti dikasihani dong. Tuhan bilang tidak. You iri, tanggung sendiri. Besok saya akan hukum lebih besar. Saudara-saudara, iri banyak macam. Ada iri yang cemburu, ada iri yang suci. Iri yang suci, saya kalau lihat orang cinta Tuhan, saya ingin lebih cinta Tuhan. Itu iri yang suci. Tetapi iri itu tidak membunuh, tidak membenci, meniru, mempelajari, dan melomba mengalahkan keusulan, keunggulan, keberhasilan orang lain. Kalau engkau melayani Tuhan, membawa 10 orang jadi orang Kristen, saya iri. Iri yang suci bikin engkau membawa 15 orang kepada Tuhan. Tapi kalau engkau iri, ada perempuan lebih cantik, lalu suamimu tertarik, engkau benci perempuan itu, tidak salah dia cantik. Kalau suamimu cinta orang yang cantik, engkau tidak baik. Tapi engkau iri, tidak akan membuat dia bertobat, akan bikin dia mungkin lebih benci sama kamu. Jadi kita mesti minta Tuhan kasih kekuatan kita, hati lebih luas, lebih lebar, lebih mengasihi orang lain. Baru Tuhan memberkati kita. Ini apa ini? Saya tidak ngerti tulisanmu dalam sekali, ini sastra tinggi. Saya tidak ngerti. Manusia diciptakan Allah. Dari siapa yang menciptakan Allah Tuhan? Apa sebabnya? Kalau manusia dicipta oleh Tuhan, Tuhan dicipta oleh siapa? Menurutmu semua harus dicipta? Kalau semua harus dicipta, tidak ada yang ada pada diri sendiri. Saya umur 10 mulai pikir pertanyaan ini. Umur 11 ditanya oleh kawan, langsung saya jawab. Akhirnya dia jadi Kristen. Jadi umur 11 saya mengabar Injil dengan menjawab pertanyaan yang sulit-sulit. Akhirnya saya dijuluk sebagai penjawab yang paling lincah dan paling cerdas di dalam zaman waktu saya masih muda. Orang yang saya injili dengan kalimat ini akhirnya jadi Kristen. Sekarang ada di mana? Ada di Los Angeles. Umurnya 83, lebih tua 1 tahun dari saya. Kalau saya ketemu dia masih berterima kasih. Waktu saya umur 12, kamu umur 11, engkau bikin saya percaya kepada Tuhan. Pertanyaan apa? Siapa ciptakan Tuhan? Waktu itu saya masih umur 11. Ditanya, kamu Kristen? Iya. Kamu percaya Tuhan cipta segala sesuatu? Iya. Kalau segala sesuatu perlu cipta, Tuhan dicipta siapa? Saya bilang, Tuhan bukan segala sesuatu loh. Tuhan kan satu di antara segala sesuatu. Saya bilang tidak benar. Tuhan di atas segala sesuatu. Tuhan bukan segala sesuatu. Tuhan yang bikin segala sesuatu. Tuhan bukan antara segala sesuatu. Mana bisa? Tuhan juga salah satu di antara segala sesuatu. Saya bilang tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ayo duduk. Saya duduk diatur. Saya tanya, ada yang tidak perlu dicipta? Tidak ada. Kalau semua dicipta menurut orang Kristen, Tuhan pun harus dicipta. Ini kalimat bodohnya seperti Bertrand Russell yang adalah filosof terbesar di Inggris tahun 50-an. Saya belajar filsafat sejak umur 16. Saya mengajar filsafat umur 22. Mengajar filsafat sampai sekarang sudah 60 tahun. Saya bukan orang terlalu biasa, meskipun saya bukan orang terlalu pintar, tapi saya tidak bodoh sama sekali. Waktu Bertrand Russell mengatakan, if you ask Christian
who created this world? They will surely answer you, the whole world was created by God. Then you ask Christians, who created God? They will be silenced, no answer forever. It is the reason we say Christian is a religion so stupid, and no one break it, no one defeated it. It will be self-defeated. Ini kalimat dari Bertrand Russell di dalam buku Why I Am Not a Christian. Saya mau tanya, siapa pernah baca buku itu? Coba angkat tangan. Ini semua orang tidak mau baca buku ya. Saya tanya lagi, siapa pernah mengetahui ada buku namanya Why I Am Not a Christian dari Bertrand Russell? Yang mengetahui ada buku, coba angkat tangan. Puji Tuhan, engkau sangat selamat, sangat aman, tidak diganggu apapun. Tetapi orang yang tidak diganggu bisa kuat tak? Saya ragukan. Pohon yang tidak pernah kena angin, akarnya mendalam tak? Saya meragukan. Pohon yang akarnya paling dalam adalah pohon yang berada di pinggir angin taufan. Dari badai besar, dia goyang-goyang terus. Waktu dia goyang di atas, akarnya terus melebar. Pohon yang akar paling dalam ada pohon yang digoncangkan oleh angin badai, angin taufan yang paling keras. Maka kalau ada satu anak bilang saya ateis, saya bilang congratulations. Loh, saya tidak percaya Tuhan kok. Patong congratulations, karena you akan dikuatkan Tuhan melalui badai. Sesudah engkau kuat, engkau bisa membantu orang yang di dalam badai. Oh, itu artinya iya. Saya umur 14, 15, 16 sudah jatuh ke komunisme, evolusionisme, ateisme, dialektika materialisme. Bingung, pusing sampai kepala mau pecah. Saya bilang sama mama, saya tidak mau Kristen lagi. Jadi mau apa? Mau jadi orang jahat? Tidak. Jadi orang baik tapi ateis. Mana boleh? Tuhan marah loh. Saya tidak percaya Tuhan kok. Waktu itu saya susah menjadi anak muda yang dihadam, digoncangkan oleh ide-ide, ideologi yang menakutkan. Tetapi saya berdoa, Tuhan, Engkau ada, nyatakan kabarku. Engkau eksis, kuatkan imanku. Kalau Engkau kuatkan imanku, saya akan mengkuatkan semua anak muda yang lain. Itu sebab mulai 61, waktu saya umur 21, saya keliling sekolah universitas, keliling gereja-gereja menjawab pertanyaan seperti hari ini. Waktu itu setiap tahun pertanyaan yang datang kepada saya kira-kira 6 sampai 10 ribu pertanyaan. Saya jawab satu persatu seperti hari ini. Engkau kalau dengar jawaban saya baru tahu bijaksana yang berada di dalam otak Stephen Tong itu luar biasa dalamnya. Kalau dengar khotbah cuma tahu sebagian saja. Saudara-saudara, lalu saya tanya, di dunia ada yang tidak perlu dicipta? Percaya tak? Tidak. Saya tidak percaya ada yang tidak perlu dicipta. Kalau tidak, dengar ya, saya tanya dia, 2 tambah 2 berapa? Ya 4 dong. Kayak gini ada tanya saya. You ngerti ya? Ya. 2 berapa? 4. Saya tanya, mulai kapan? 2 tambah 2 adalah 4. Betul tak? Semua jawab betul tak? 2 tambah 2 berapa? Mulai kapan? 2 tambah 2 4. Dia mulai bingung. Kemarin? Enggak, kemarin dulu sudah 2 tambah 2 4. 5.000 tahun yang lalu 2 tambah 2 4. 500.000 tahun yang lalu 2 tambah 2 itu 4. Jadi 2 tambah 2 itu tidak perlu permulaan. Karena apa? Itu kekal pada diri. Semua 1, 2, 3. Kekal pada diri. Apa itu artinya kekal pada diri? Tidak perlu penyebab, tidak perlu pencipta, tidak perlu yang melahirkan. Dia sudah ada pada diri semenjak kekekalan. You percaya 2 tambah 2 4? Iya. You percaya
selama-lamanya. 2 tambah 2 4. Ya, oke, saya kasih konklusi. Kebenaran tidak perlu dicipta. Kebenaran tidak perlu permulaan. Kebenaran tidak perlu perubahan. Kebenaran akan sama selama-lamanya. Truth will remain forever, forever to ever the same, without source, without cause, without creator, without the one to beget, without the one to create him. Itu namanya kebenaran. Ya, saya percaya 2 tambah 2 itu 4. Tetapi apa hubungan dengan Tuhan Allah? Saya menjawab, Allah itu kebenaran. Allah adalah kebenaran yang tidak dicipta. Allah adalah kebenaran yang ada pada dirinya dari kekal sampai kekal. Aku adalah aku. Aku adalah berada pada diriku. Aku adalah Allah yang ada sampai selama-lamanya. Nah, inilah pertanyaan, karena Musa tanya, who are you? You want to send me to go to Pharaoh? Saya diutus pergi Firaun, ke situ membicarakan sesuatu kehendakmu. Siapa kamu? Ini adalah penelusuran sampai tuntas 100%. Moses request the most basic, most rooted beginning. Who are you? Allah, lu suruh saya pergi cari Firaun. Siapa kamu? And what is your name? Tuhan tidak marah. Guru yang ditanya anak pertanyaan sulit, dia mulai marah lalu menganiaya anak, itu guru jelek. Saya tidak pernah menghina pertanyaan. Saya tidak pernah melarikan diri dari pertanyaan sulit. Saya tidak pernah menganiaya orang yang berani tanya kesulitan. Ini adalah penjawab pertanyaan yang sudah keliling MIT, Harvard, Yale, Princeton, dan Cornell, dan juga UC Berkeley. Saya sudah menjawab pertanyaan kabar perguruan tertinggi di dunia. Saya hamba Tuhan yang bertanggung jawab. Who are you? What is your name? Tuhan berkata, I am who I am. This is my name. Aku adalah yang berada pada diri dari kekal dan berada sampai kekal di dalam diri saya sendiri. Musa berlutut menyembah kabar Tuhan ini. Saya mau tanya, you menyembah siapa? Alkitab lain dengan semua buku manusia, Tuhan mengatakan, I am who I am. 2 tambah 2 itu 4. Ini hanya satu perumpamaan sederhana sampai anak kecil umur 6 sudah bisa ngerti. Tetapi filsafat lebih tinggi pun tidak bisa melawan kalimat ini. 2 tambah 2 itu 4. Tidak perlu dicipta. Saya tanya, kalau kebenaran tidak perlu dicipta, mengapa Tuhan harus dicipta? Karena semua dicipta. Semua apa? Semua orang. Orang dicipta, binatang dicipta, benda dicipta, langit dicipta, bumi dicipta, bintang-bintang dicipta, solar system dicipta. Itu semua yang berada di dalam alam semesta itu dicipta. Tetapi Tuhan sang pencipta, dia satu-satunya yang tidak perlu dicipta, dan dia satu-satunya yang mencipta. Inilah ajaran Kristen paling dasar. Banyak orang Kristen, ikut dengar khotbah, tidak tahu ngerti, pokoknya dengar khotbah sudah selesai. Pokoknya saya sudah Kristen, Tuhan kasih saya kaya. Saya berlarut-larut, bertubi-tubi berkata kepada saudara, itu bukan Kristen. Terima firman Tuhan. Terimalah kesetiaan kepada firman Tuhan. Terimalah reform teologi. Ada orang bilang sama saya, teologi lain tidak mencela gereja lain. Sekolah teologi lain membetulkan semua gereja. Saya bilang, saya tidak bisa. Karena itu tidak setia kabar kebenaran. Kalau 2 tambah 2 itu 4, jangan mengatakan 2 tambah itu juga boleh 5, boleh 6, boleh 8, boleh 10, boleh ribuan.
Tidak. 2 tambah itu hanya satu kemungkinan, 4. Itu kebenaran. Kebenaran selalu sempit. Lalu sekolah teologi yang mengiyakan semua gereja, saya tidak terima. Itu sebab banyak gereja benci sama saya. Banyak pendeta tidak boleh anggotanya ikut kebaktian Gary, karena kalau dengar saya mungkin tidak mau dengar dia lagi. Dia rugi. Kalau rugi cilaka. Kalau anggota pergi lain tempat, persembahan dari mana? Maka dia demi memerlukan uang, memerlukan maintenance, memerlukan hari depan gerejanya, jangan sampai kehilangan berkat. Mereka tidak boleh anggotanya dengar khotbah saya tidak peduli. Kalau Tuhan kasih saya 5 anggota, ya sudah, 5 ya 5. Kalau Tuhan kasih saya 15.000, ya 15.000. Kalau Tuhan kasih saya 1 juta, ya puji Tuhan. Pokoknya yang datang bukan datang untuk cari berkat, bukan datang untuk bersembah sujud kepada Stephen Tong, datang untuk mencari kebenaran. Stephen Tong tidak penting. Yang penting benar-benar engkau reform, kembali kepada firman Tuhan. Maafkan ya, semua pertanyaan saya, satu pertanyaan saya bisa tulis satu buku 50 halaman. Kalau perlu 500 halaman. Tetapi tidak ada waktu, saya mesti geser ke pertanyaan lain. Ulangan pasal 30 ayat 16 sampai 20. Sepertinya Tuhan memberi pilihan kepada manusia, bukan predestinasi. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sekarang saya membaca Ulangan pasal ke-30. Kita mendengarkan teks aslinya supaya jangan kacau ya. Ulangan pasal ke-30 dari ayat 16 sampai ayat ke-20. Aslinya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tulisannya apa? Dengar baik-baik. Ulangan 30 ayat 16. Di sini berbunyi seperti ini. Ayat 16. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambahlah banyak dan berkati dari Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukannya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mendengar hukum, engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah yang lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari itu bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu dan di tanah kemana engkau pergi, menyeberangan sungai Yordan untuk mendudukinya. Ayat ke-19. Aku menanggapi langit, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu keberhadapannya kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk pilih hidupmu, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Ayat 20 terakhir. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan
kepada mereka. Saya dah lihat apa pertanyaanmu hubungan dengan sini. Kami ini jelas mengatakan kalau engkau taat, engkau diberkati. Kalau engkau tidak taat, engkau tidak berkat. Berarti manusia bukan dipilih predestinasi. Manusia bersyarat kalau taat diberkati, kalau tidak taat diberkati. Saya tahu. Tapi saya mau tanya, siapa yang bisa taat sampai akhir kalau bukan anugerah Tuhan kepada orang itu? Jadi orang yang dipilih oleh Tuhan ada orang yang akhirnya dipelihara sampai taat selama-lamanya sampai akhir. Itu orang pasti mendapatkan anugerah Tuhan lebih dahulu, baru bersahut kabar Tuhan, saya taat kepadamu. Yang dipanggil Tuhan lebih dahulu, itu artinya predestinasi. God first love us and give us the obedience to follow His will. And people who are given predestinasi atau previously by God Himself, people of this kind is called predestinated. Jadi orang itu dapat cinta Tuhan lebih dahulu, baru bersahut saya mau taat. Orang bisa dapat cinta Tuhan karena Tuhan mengetahui dia lebih dahulu, dan Tuhan memberi anugerah sebelum dia bisa taat. Dan waktu dia tidak mau taat, Tuhan melunakkan hati, membuat dia mungkin taat. Itu semua anugerah Tuhan. Agustinus tanya, saya doa dulu baru diberkati, atau saya diberkati Tuhan sehingga saya suka berdoa? Yang mana yang benar? Lalu dia kalimat ini, kalau saya tidak berdoa, dia tidak berkati. Itulah sebab doakulah yang menjadi sebab supaya Tuhan memberkati aku. Tetapi salah ya. Kalau Tuhan tidak memberkati saya, tidak mendorong hati saya tidak bisa doa kepada dia. Kenapa saya doa kepada Tuhan? Jawaban Spurgeon, karena dia lebih dulu memilih aku, akhirnya memberikan kemauan aku memilih dia, bukan memilih yang lain di dalam hatiku. Because God first chose me and give us the intention to choose Him rightly, not to choose other God. That is a grace prior to human response. Anugerah Tuhan lebih dahulu daripada reaksi manusia kepada Tuhan. Dan anugerah yang lebih dulu, sebelum saya mengenal dia, dia sudah kenal saya. Sebelum saya mau cari dia, dia sudah cari saya. Sebelum saya mengerti firman-Nya, dia memberikan wahyu. Ini semua namanya predestinasi. Jadi saudara sudah memberikan ayat tadi supaya saya baca semua, saudara baca semua. Saya kasih tahu di dalam kalimat-kalimat ini, kau kalau taat kepada saya memelihara kamu. Ini betul. Seolah-olah syarat mengakibatkan Tuhan memberi anugerah itu akibat. Kalau saya tidak cinta Tuhan, tidak taat Tuhan, tak mungkin Tuhan memberi berkat. Tetapi engkau mana bisa cinta Tuhan? Kenapa engkau tidak pilih Allah yang lain? Kenapa engkau pilih Allah yang benar? Bisa pilih Allah benar karena Allah terlebih dahulu memilih engkau. Mana doktrin predestinasi lebih mendalam, lebih rumit, lebih tepat mengerti daripada doktrin Arminian atau doktrin yang tidak setuju predestinasi. Harap engkau mempunyai otak yang cukup pintar, bisa menangkap sampai tuntasnya kesulitan hal ini. Tuhan memberkati engkau. Pertanyaan yang sangat bermutu, saya senang sekali. Patong, kalau kita, wah ini tulisannya seperti cetakan, bagus sekali. Buka cetakanlah. Kalau kita membaca Kidung Agung, menceritakan keindahan parangan yang saling mencintai, saya tidak mengerti apa sebabnya makna dari Kidung Agung dalam Injil. Pertanyaan lucu sekali, tapi sangat baik. Orang Yahudi mengatakan Mazmur itu lataran biasa. Itu proverb, apa itu?
Apa itu proverb? Itu kata bijak-bijak dari Solomon. Itu ke dalam tempat yang suci. Sesudah itu Kidung Agung itu tempat maha suci. Jadi di dalam Alkitab itu, di sini kita melihat ada beberapa serambi biasa, maha suci, tempat suci, tempat maha suci. Itu Kidung Agung. Kidung Agung cerita apa sih? Kidung Agung cerita cintanya seorang raja dengan seorang perempuan Suramit. Nah, itu berarti cinta yang terdalam. Cinta yang terdalam bukan apa yang dimengerti oleh orang pacaran biasa. Orang pacaran biasa perlu wajah, perlu badan, perlu postur, perlu yang dipegang. Tetapi di situ ada cinta ke dalam rohaninya, hubungan dengan Tuhan. Sehingga aku milikmu, kau milikku. Tuhan, engkau memuaskan aku dan aku mendapatkan kepuasan hanya di dalammu. Itu ada kerohanian seseorang yang mencintai Tuhan, mengerti firman Tuhan, seperti seorang perempuan memberikan payudaranya untuk memenuhi kebutuhan suaminya, memberikan badannya untuk kebutuhan seks suaminya. Tuhan memberikan keindahan terdalam dengan firman-Nya, cinta kasih-Nya untuk mengisi kebutuhan rohani kita. Jadi Kidung Agung adalah tentang cinta kasih Kristus dengan orang Kristen yang mendalam rohaninya di dalam rahasia yang terdalam di situ. Itu maknanya. Jadi membaca Kidung Agung bukan membaca seperti cinta-cintaan orang yang lagi pacaran. Membicara tentang bagaimana keausan seorang terhadap firman Tuhan dan Tuhan bersatu menjadi akrab, menjadi erat hubungan di dalam kekekalan. Kiranya Tuhan memberikan pengertian seperti ini kepada kita. Mohon tanya, dalam kitab Roma dikatakan tidak ada penghukuman lagi orang yang telah diselamatkan. Apa artinya tidak ada penghakiman bagi orang yang telah diselamatkan? Setelah selesai penghakiman, saya akan bicara 7 penghakiman secara paling prinsip di dalam Alkitab untuk menutup seri penghakiman. Dan di dalamnya ada penghakiman hati nurani, penghakiman dari masyarakat, penghakiman di dalam dunia, penghakiman di takhta Kristus, penghakiman di dalam takhta putih yang terbesar pada akhir. Dan pada waktu Yesus datang lagi, orang Kristen yang sudah diselamatkan tidak dihakimi lagi. Berarti dosanya sudah diselesaikan. Tetapi masih ada hakim apa yang perlu kita lakukan? Penghakiman tentang pelayanan kita setia atau tidak. Ini nanti di khotbah-khotbah lain saya akan katakan. Satu lagi, lalu saya berhenti pada hari ini, yang sisa akan disambung minggu depan. Bagaimana mendidik anak-anak dan usia yang berbeda di dalam satu keluarga, ini sudah jawab. Menurut Patong, filsafat dunia yang manis harus dipelajari. Dan kenapa? Filsafat dunia ada yang sangat dekat dengan Alkitab. Itu namanya common grace, anugerah umum. Filsafat yang sama sekali tidak perlu adalah sesuatu kerisauan, kekacauan mendalam, tapi tidak membawa kita kepada ibadah, tidak membawa kita kepada cinta Tuhan. Itu tak terlalu perlu. Saya senang beberapa filsuf, misalnya Immanuel Kant. Saya senang sekali. Saya senang sekali filsafat dari orang-orang seperti Heidegger dan orang-orang yang ada baunya cinta kepada Tuhan. Tapi saya tidak suka filsafat daripada Jean-Paul Sartre. Tidak suka kepada filsafat dari Nietzsche. Mereka orang pintar luar biasa, tapi hatinya jauh dari Tuhan.
Misalnya, Jean Salpat mengatakan eksistensialisme mementingkan eksistensimu, tidak usah mementingkan orang lain. Karena keberadaan orang lain itu adalah satu neraka bagi aku. Dia ada, karena dia ada, saya melihat neraka. Saya lebih penting dari dia, dan dia mengutamakan dia. Saya tidak suka filsafat itu. Kalau saya bawa mobil lagi cepat jalan, mendadak ada nenek tua menyeberang, pelan-pelan, tidak kuat jalannya, pelan-pelan terus mau jatuh. Saya mesti terus, akhirnya akibat mentabrak dia mati, atau saya harus tunggu sampai dia lewat baru jalan. Yang Paul Sartre mengatakan, karena engkau eksistensimu penting, tabrak saja, dia mati urusan lain, saya jalan terus. Maka filsafat itu saya tidak senang. Ini adalah semacam kebenaran yang menguntungkan, mengutamakan diri. Itu satu filsafat biadab, filsafat non etis, filsafat yang tidak berperi kemanusiaan. Jangan baca banyak. Immanuel Kant lain, mengatakan saya harus mempunyai moral tinggi, takut kepada Tuhan dan baik kepada orang lain. Tetapi kelemahan Immanuel Kant, dia kurang menunjukkan jalan setelah mati kemana. Itu harus diisi oleh kitab suci. Jadi saya mengajar filsafat sudah 60 tahun. Saya belajar dan saya meneliti dari orang pertama di Gerika, terus sampai akhirnya dari Aristoteles, lalu disambung lagi dan Philo, disambung lagi sampai Augustinus. Satu semester saya mengajar untuk filsafat itu. Sesudah itu daripada orang-orang skolastisisme dari abad ke-13, Aquinas, Avero, dan juga Averroes dan Avicenna, terus sampai kepada William of Ockham berhenti. Lalu filsafat periode ketiga dari Saint Francis Bacon terus sampai René Descartes. Sesuai itu dari René Descartes sampai kepada Kierkegaard. Lalu dari Kierkegaard sampai abad 20, dari abad 20 sampai abad 20. 5 semester saya mengajar. Orang yang ikut pelajaran filsafat saya dulu di saat paling banyak termasuk Pendeta Cohen, termasuk Sucipto. Mereka mengerti berapa banyak saya tidak tahu. Tapi setelah 60 tahun saya mengabar filsafat, saya kasih tahu ada filosof yang Kristen, ada filosof yang sama sekali bukan Kristen. Bukan semua filsafat dipelajari, bukan semua psikologis dipelajari. Mesti memilih yang baik di mana. Terima kasih. Oke, saya jawab sampai di sini. Pertanyaan yang masih kira-kira 6 lembar, minggu depan baru kita teruskan. Mari kita berdoa. Saya minta ada pendeta sini siapa naik ke atas, pimpin kita di dalam doa. Pendeta Heru, silakan pimpin doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman Tuhan yang terus memberikan guidance, memberikan bimbingan, memberikan pencerahan kepada setiap dari kami yang mengalami pergumulan di dalam hidup, maupun juga untuk kami semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak untuk sesi Q&A yang Tuhan boleh berkat, membuat kami berjalan di dalam terang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Menjawab pertanyaan dari anak kecil mulai besok BCA, BCN sampai kepada anda ada profesor dari universitas, tidak gampang. Tapi seorang pendeta harus mempersiapkan semua ini demi kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ini apa ini? Saya kasih tahu ya, kamu keluar dari sini terus jalan ke kanan sana. Sebelum masuk WC, sebelum masuk ke Galilea, ada satu kayu yang sudah dipajang di situ. 3 bagian. Bagian paling kiri Yesus lahir, Maria menggendong, 2 malaikat kecil yang di bawah. Kasih jelas, 2 malaikat belum kelihatan. Malaikat di bawah lagi melihat, lucu sekali. Ini dibikin oleh Raffaello dan lukisan
lukisan asli yang kopinya sudah ada di museum. Maria, Yesus, dan seorang bishop, dan seorang lagi orang suci. Bagian tengah panjang ada 2 orang sudah disalib, ada satu yang belum disalib. Yesus berdiri di situ, dia melihat ke surga seolah berkata, "Ya Bapa, aku datang menggenapi rencanamu." Dan di tengah-tengah 2 salib ada seorang berdiri tinggi sekali, tangannya begini, melihat Yesus. Itu adalah Simon Kirene yang mengangkat salib Kristus, membantu dia. Dan sebelah belakang Yesus, tentara-tentara yang memaku Yesus, ada yang naik kuda, ada yang mentuding, dan di bawah Yesus ada orang yang sedang mempersiapkan paku memaku Yesus salib. Ini salah satu lukisan yang sekarang mungkin sudah tidak ada, karena dulu disimpan di Ukraina. Semenjak Ukraina perang, saya berdoa, Tuhan, harap lukisan ini jangan hilang, jangan dibom sama Rusia. Ini salah satu lukisan saya paling senang sejak 45 tahun yang lalu. Lalu saya suruh orang gambar. Saya pergi ke Jepara dengan Pak Sani sama yang lain. Sudah di situ 4 bulan yang lalu, 5 bulan yang lalu. Orang itu bilang, oke, saya ukir. Dia kerja setengah mati. Dan 3 minggu yang lalu sudah selesai. Dikirim ke sini. Saya pasang di sana. Dan sebelah sini, Yesus naik ke surga. Matanya melihat ke bawah. Saudara sudah lihat 3 kali di dalam kita punya brosur. Karena Yesus mencintai orang yang ditinggalkan di dunia ini. Ini semua jadi ukiran, dan sekarang saya sudah pakai kayu jati yang mahal belinya. Lalu suruh dia ukir 5 bulan. Sekarang sudah jadi. Semua barang seni saya akan satu persatu simpan di gereja ini menjadi warisan, menjadi pusaka KRI. Saudara yang mau lihat boleh ke situ, berdiri sebentar, karena ini satu kayu yang dilukis begitu indah. Dan orang itu orang umur 48, seperti dulu seniman yang tinggal di sini 2 tahun 8 bulan. Saya anggap dia seperti anak, dan saya menginjili dia sampai dibaptiskan di sini. Kita bersyukur buat Tuhan. Saudara boleh lihat nanti, tapi jangan sentuh ya. Tangannya jangan iseng-iseng, jangan pegang-pegang, karena ada satu tali di belakangnya yang disalib sudah diputuhkan oleh orang. Saya sangat sedih. Karena barang seni bisa dibeli, bisa dinikmati, tidak bisa dibikin oleh kamu. Orang lain kerja sama mati. Jangan kita merusak. Sampai di sini saudara. Sekarang mari kita berdiri, kita mengikhlaskan iman rasuli di hadapan Tuhan. Mari kita membaca bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan melanjutkan dengan menyanyikan lagu yang keempat, dan kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Janji Tuhan setia. Janji Tuhan itu setia, Dia akan memenang. Darah Yesus jaminannya, tak terulang kekal. Meski dunia
Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk memberikan persembahan pada hari ini. Berkatilah kami agar kami dapat lebih berkontribusi dalam perluasan kerajaan-Mu di muka bumi. Berkatilah juga tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini agar dapat mengelolanya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Tetap bangkit berdiri, kita menaikkan doksologi dan memohonkan doa berkat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan hidupmu dan terimalah berkat daripada Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saat teduh, kebaktian selesai, Tuhan memberkati.